Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Bu Hadijah ya. Bu Hadijah sudah melaksanakan observasi kelas tadi ya dengan anak-anak, dan kami sudah melaksanakan pengamatan tentang area pengembangan yang tadi disebutkan pada saat observasi. Dan nanti disampaikan ini sama Bu Dewi, dan saya mungkin mendengarkan hasil yang disampaikan ya. Tapi sebelum itu ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Nah, ini yang pertama, kita saksikan dulu setelah melaksanakan tadi gimana perasaannya. Ya, perasaannya senang karena tadi sudah terlaksana, walaupun mungkin tidak berjalan dengan lancar benar. Itu juga tadi ada kelupaan membuat briefing di tengah praktikum supaya pas praktikumnya itu pada sudah, karena tadi kan waktunya kali dibuki, jadi otomatis TP tadi dikurangi, jadi itu kayak model blank karena yang langkah-langkah yang sudah disusun tadi malah menghilangkan itu, langsung masuk ke bagian praktikum, jadi jadinya blank. Terus hal baik yang sudah dilaksanakan Bu Hadijah itu kira-kira apa? Anak-anaknya tadi sudah bisa memahami bagian-bagian dari telur tadi tanpa menyebutkan beberapa bagiannya, meskipun di bagian-bagian yang menurut mereka itu bingung mereka masih bertanya, tetapi ada di beberapa bagian yang mereka sudah tahu, artinya kan mereka sudah mempelajari dan membacai terlebih dahulu sebelum mulai praktikum. Kemudian pada saat diskusi tadi juga pas kelompok pertama maju pada terlalu aktif lagi anaknya untuk bertanya, tapi pas di kelompok 2 dan 3 itu anak-anaknya bisa membawa suasana bertanya jawab dulu. Jadi anak-anak yang sebagai audiens ini tadi terpancing untuk bertanya, terutama di kelompok yang ketiga tadi, kelompok Burhan Taufik. Nah, itu pembawaannya santai, tapi inti dari tujuan praktikum tadi tersampaikan, jadi anak-anak dari kelompok lain ini bisa bertanya balik, itu sesuai dengan tujuan. Kalau di pertama tadi terlalu textbook dengan apa yang ditulisnya, kadang model mengajak audiens untuk yuk kita sama-sama, nah ini hasil praktikum, tidak yang di pertama tadi, tapi pas 2-3 sudah mulai mengajak. Selain tadi karena mungkin keterbatasan waktu ya, hanya tadi modern, kira-kira yang perlu ditingkatkan dari apa yang disampaikan Bu Hadijah yang tadi dilaksanakan Bu Hadijah? Keaktifan anaknya, mungkin karena ini praktikum awal kan, jadi masih bingung gitu aku. Jadi nah, kemudian menurut Bu Dewi tadi yang selalu dari awal ini melihat ya apa yang dilaksanakan oleh Bu Hadijah, kira-kira apa saja yang menjadi catatan Bu Dewi? kalau untuk yang di PNM juga belum terlalu maksimal, walaupun sudah ada kayak apresiasi anak kayak maju tepuk tangan itu sudah, tapi kurang maksimal. Tadi kayak reward-nya. Setelah itu karena tadi ada 4 TP tapi keterbatasan waktu, 2 TP aja ya. Dan tadi refleksi mungkin tadi ingat itu bang tadi ada habis waktu terkurang, jadi kamu jadi kan lagi belajar penilaian pertama lo observasi ini. Iya, apa? Ada lagi Bu Dewi? Sudah. Oke. Nah, kemudian kira-kira nih Bu Hadijah kan tadi sudah tahu nih apa kelemahannya nih yang tadi disampaikan praktikum kan, terus pengelolaan waktu, terus
Kira-kira ini strategi untuk ke depan atau rencana tindak lanjutnya apa untuk mengatasi biar nanti pada saat supervisi berikutnya itu enggak terjadi lagi? Mungkin pertama itu di bagian persiapan itu harus lebih maksimal lagi. Ini kan kemarin dadakan, terus itu pula metode yang mungkin ulun gunakan akan ulun ubah lagi. Terus kalau model misalnya itu masih berbasis praktikum, kadang ulun ubah masih dengan pendekatan saintifik. Terus itu ice breakingnya harus ada, karena ulun tambahkan supaya tidak kaku. Dan suara ulun juga harus lebih ulun keraskan, karena menurut ulun anak yang di belakang tuh kadang belum dengar kan suara ulun. Oke. Baik Bu Wadijah, mungkin yang sudah disampaikan tadi itu sebagai refleksi Bu Wadijah ya terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah ini mudah-mudahan nanti masukan dari saya, masukan dari Bu Dewi itu nanti pada saat observasi berikutnya bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan yang tadi kurang itu bisa ditingkatkan lagi pada saat observasi berikutnya. Oke, kalau dari saya sendiri Bu Wadijah ya, hal baiknya itu yang pertama yang saya catat di sini adalah pembelajaran dengan metode praktikum. Ini adalah satu pembelajaran baru, pengalaman baru bagi anak-anak, karena selama ini kan pembelajaran IPA yang dilaksanakan bukan basicnya dari guru IPA, malah nggak pernah praktek. Nah jadi anak-anak ini model ada kayak ada sedikit ya antusias, sedikit termotivasi, jadi penasarannya ada gitu kan, karena ini mau ngapain gitu kan. Jadi itu yang saya lihat. Nah kalau memang misalkan itu baik, mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa dilaksanakan lagi untuk praktikum-praktikum yang lain. Nah kemudian bisa saja nanti juga menggunakan metode yang mengajak anak-anak itu keluar kelas di Wadijah ya, karena yang namanya IPA itu berkaitan dengan lingkungan. Alangkah senang bila anak itu keluar kelas pasti itu. Nah misalkan kan di lingkungan sekolah misalkan ada pembunuhan apa dipakai sama-sama, kemudian kalau mau mengajak ke sungai juga nggak apa-apa juga, melihat apa yang ada di biota-biota yang ada di sungai atau yang lain, kalian bila berkaitan dengan materi pembelajaran kalian. Saya nggak pernah melarang guru siapapun bila misalkan pembelajaran itu silakan membuat metode yang bervariasi, termasuk tadi mengajak anak-anak keluar ruangan. So, nah kemudian yang selanjutnya sudah sesuai hal baik yang selanjutnya adalah pembelajaran sudah dilaksanakan secara runtut mungkin, tapi masih ada beberapa yang tertinggal, itu wajar karena ya namanya manusia itu pasti kadang-kadang lupa dengan apa yang akan kita kerjakan. Nah terus yang selanjutnya sudah menggunakan metode pembelajaran yang tadi sudah disampaikan di observasi ya, walaupun maksimal ya nggak apa-apa, itu intinya sudah dilaksanakan. Nah terus penggunaan SD breaking juga sudah ada. Terus untuk yang kurangnya ya, yang jadi catatan saya, Wadijah itu kan sudah tahu nih bakalan harusnya 3 jam, terus habis itu dipangkas jadi 2 jam. Nggak apa-apa bila misalkan Pian sampaikan 2 tujuan aja di awal, dan ini walaupun di RPP-nya 4 ya kan. Jadi saya 2 jam itu kita nggak bisa memaksakan waktu itu selalu sesuai dengan yang kita rencanakan. Itu karena hal-hal yang kita akan jalani ke depan bisa mungkin berubah setiap saat. Jadi kalau tadi seperti itu sebagai ujian buat Pian. Intinya bagaimana guru itu melaksanakan strategi bila itu berubah, gitu kan? Nah, tadi kan memang saya terlambat. Habis itu, ini tahu bakalan paling dia itu datang 2 jam. Jadi saya harus kemana ini tujuannya? Harus berapa tujuan yang saya capai? Biar 2, sama kita sampaikan 2 aja. Yang mana sampai mana? Semua sudah tahu. Nah terus habis itu
bila memang misalkan itu sudah pas aja langsung di praktikum nggak apa-apa, nggak masalah gitu, nggak ini nggak masalah gitu loh ya. Cuman itu tadi tahapannya mungkin ada yang kelewat. Satu ya, budaya positif mengingatkan kesepakatan kelas tidak dilaksanakan di ujian, jangan di awal. Kalau di PAM mungkin ada kesepakatan pada saat praktek, itu juga harus diingatkan. Sebenarnya itu ada kok ulun tulis di buku praktikum, Tapi kan nggak disampaikan. Nah itu kesepakatan kelas di awal kan harus diingatkan nih. Kalau sudah dibuat berarti diingatkan. Itu yang pertama. Nah kemudian petunjuk praktikum tidak disampaikan juga, langsung anak-anak suruh praktikum melihat videonya sampai laksanakan seperti video. Ya kayak apa kalau misalkan step by step langkah-langkahnya itu harus perlu disampaikan ya. Nah jadi nanti belah dulu itu dulu, keluarkan dulu kuning-kuningnya. Nah itu kan mereka lebih mengenal walaupun sudah ada di video, tapi kan video itu sudah hilang. Bila misalkan disampaikan lagi kan lebih anak-anak lebih bisa gitu. Itu terus kemudian cara memotivasi, membangkitkan siswa dalam belajar masih sangat kurang. SBG-nya sekali aja setengah-tengah lagi gitu kan. Harusnya kan di awal di speaking dulu, di speaking anak-anaknya digenjot dulu nih, diberi support dulu nih biar anak-anak ini itu walaupun dengan tepuk, walaupun cuma dengan apa-apa. Nanti bila mulai mengendor, mulai menurun motivasinya sampai 3 kali nggak apa-apa, walaupun cuma tepuk dua, tepuk satu, gitu aja sih yang penting ya kan. Nah itu terus untuk kesepakatan. Terus betul tidak ada refleksi tadi di akhir pembelajaran. Padahal ini sangat penting refleksi sangat penting karena mengetahui mengetahui apa yang dirasakan siswa dan itu jadi perbaikan buat Pian. Jadi mudahan nanti lain kali jangan sampai kelupaan. Terus kesimpulan kayaknya kesimpulan cuma aja gitu kan. Untuk kesimpulan bersama dulu hanya Nah oke. Terus kesimpulan anak kembali nggak? Cuma memadai materi berikutnya. Harusnya dari kesimpulan itu siswa Pian mengasih umpan balik. yang tepatnya ya. Setelah mengumpulkan sampai memberikan penguatan kembali bagi peserta didik. Nah untuk PNM ya tadi menyatakan dilakukan. Ya memang dari awal tuh harusnya walaupun ini kalimat pemantik juga nggak ada ya. Mulai dari awal katanya pemantiknya nggak ada. Katanya pemantik itu sebenarnya di materi yang adaptasi non seleksi di situ dulu kan ada gambar yang kayak bukannya tuh memahami gambar tadi apa ini gitu nih yang PBB ini ada TP ditinggal hilang yang itu. Padahal enggak kan pertanyaan pemantik itu kan sebenarnya di apa ya, perkataan pemantik tuh yang ringan kan nggak masalah untuk mengantarkan ke praktikum tadi Bu. Contohnya gini ya, kan kalian mau praktek telur tadi kan. Nah kalian tahu nggak macam-macam telur itu di lingkungan yang kalian tempati ada telur apa aja? Gitu aja kan pertanyaan pemantik. Telur ayam, telur bebek, tahu nggak apa namanya beda warnanya, tahu nggak perbedaannya gitu? Itu kan pertanyaan pemantik. Bu kalau telur ayam warnanya putih, kalau telur bebek warnanya biru, kalau ras warnanya coklat, itu kan pemantik Mbak. Nah terus habis itu oke, baik kalau kayak gitu kita lihat lebih dalam lagi, kita melakukan praktikum tentang telur tadi. Nah kan arah langsung ke praktek kan. Nah jadi praktik pertanyaan pemantik itu nggak usah yang sulit,
Jadi ada mengantarkan pertanyaan romantik itu mengantarkan ke materi yang mau dilaksanakan itu ya. Nah terus itu sudah yang di PNM tadi ya, apresiasi, pujian, kasih tepuk tangan tadi, terus bagus bagi kelompok. Kalau misalkan ada pertanyaan pemantik kan kita jadi ada interaksinya. Maksudnya, oh bagus ya dan, oh bagus itu. Jadi apresiasinya lebih banyak. Tuh. Ya, lebih perhatiannya oke sudah ke kelompok masing-masing. Cuman itu tadi ya, kurang banyak dari pemberian pujiannya, apresiasinya tadi. Oke. Itu aja ya. Silakan mau menyampaikan apa lagi, kalau nggak serak dengan masukan saya. Apa-apa saya juga, soalnya kan satu luni pertama ya kalau observasi di sini, terus yang kedua tadi keteteran waktu, terus yang ketiga ya karena blank jadinya camuh itu, hilang lah semuanya biar yang penting gitu fokus satu praktikumnya ini terlaksana dan teman-teman bisa menyimpulkan. Kalau dari area dari apa yang Pian sampaikan di pra itu sudah terlaksana semua. Cuman itu tadi apa namanya bagian lain. Padahal kan sebenarnya menghilangkan penjelasan materi aja kan. Nah itu penjelasan materi aja. Lah iya di OTP menjelaskan materi itu aja kan nggak masalah kan sebenarnya. Nah itu. Nah ini fokusnya itu sudah jadi pembelajaran karena ini awal pertama kan, ya itu wajar. Jadi mungkin nanti ketika melihat guru yang lain, misalkan mengobservasi yang lain, nanti bisa jadi referensi. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Cica. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik untuk observasi hari ini. Dan Bu Cica selalu memberikan perubahan-perubahan ya di dalam pembelajaran untuk kedepannya. Itu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.